Let's have a ball. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi membaca realitas melalui kamera. Nah, jadi membaca realitas melalui kamera itu berarti menggunakan kamera sebagai alat untuk memahami, menafsirkan kehidupan atau peristiwa di sekitar kita. Dengan kata lain, kamera bukan hanya untuk mengambil gambar, tetapi juga untuk melihat lebih dalam tentang makna dan apa yang kita potret. Jadi, melalui kamera itu kita bisa menangkap momen, ekspresi, dan suasana yang menggambarkan kenyataan hidup. Hasil foto atau video itu kemudian bisa membantu kita berpikir, memahami, dan menceritakan kembali realitas dengan sudut pandang tertentu. Jadi, kamera berfungsi seperti mata kedua gitu, yang membantu kita membaca dan menafsirkan dunia. Contohnya itu misalkan ketika seseorang itu memotret kehidupan di pasar tradisional gitu. Jadi ia itu enggak hanya merekam aktivitas jual beli aja gitu, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial, kerja keras, dan budaya masyarakat di sana. Dan ada juga tema-tema dokumenter. Yang pertama itu ada sosial. Jadi tema sosial itu kayak ngomongin soal kehidupan manusia di masyarakat. Biasanya ngebahas masalah-masalah yang sering kita temui di sekitar kita, kayak kemiskinan, perbedaan sosial, budaya, atau kehidupan di kampung dan di kota gitu. Misalnya dokumenter tentang anak jalanan, gotong royong, seperti di desa-desa, atau perjuangan warga menjaga kampungnya biar enggak digusur gitu. Intinya tema sosial ini fokus ke hubungan antar manusia dan cara mereka hidup bareng dalam masyarakat. Nah, dan yang kedua itu ada politik. Tema politik ini nyeritain tentang kekuasaan, pemerintahan, dan keputusan yang ngaruh ke masyarakat. Film dokumenter dengan tema ini biasanya nunjukin bagaimana orang-orang itu yang berkuasa bekerja, konflik kepentingan, atau perjuangan rakyat buat keadilan. Contohnya itu kayak dokumenter tentang pemilu, aksi, demonstrasi, aktivis, atau cerita di balik kebijakan pemerintah. Jadi tujuannya itu biar penonton ngerti gimana politik itu jalan dan ngaruh kehidupan sehari-hari kita. Nah, dan yang ketiga itu ada tema ekonomi. Nah, kalau tema ekonomi itu berhubungan sama uang atau kerja, usaha, dan cara orang bertahan hidup. Misalnya dokumenter tentang petani yang kesulitan harga panen, pekerja pabrik, usaha kecil di kampung, atau perubahan ekonomi karena teknologi. Nah, tema ini itu sering banget tunjukin realitas kerasnya cari uang dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kayak ini sih, kayak pedagang kaki lima, tapi juga bisa dalam kayak gimana ya, kayak soal sistem ekonomi negara gitu. Dan yang keempat itu ada pendidikan. Nah, tema pendidikan itu nyorot soal cara orang belajar dan mengembangkan diri. Biasanya itu nunjukin kehidupan di sekolah, perjuangan guru, murid yang bersemangat meskipun terbatas, atau pentingnya pendidikan buat masa depan. Misalnya dokumenter tentang anak di pelosok yang jalan jauh buat sekolah gitu, guru yang mengajar di tempat terpencil, atau sistem pendidikan yang enggak adil. Nah, jadi tema ini itu bisa bikin penonton itu sadar betapa pentingnya pendidikan buat ubah hidup seseorang. Dan yang kelima itu ada sejarah. Jadi tema sejarah ini fokusnya ke kejadian masa lalu yang penting dan pengaruhnya ke masa sekarang. Jadi bisa tentang perjuangan kemerdekaan, budaya zaman dulu, tokoh-tokoh penting, atau peristiwa besar yang pernah terjadi. Nah, jadi misalnya dokumenter tentang perjuangan pahlawan lokal, peninggalan kerajaan, atau kisah perjuangan rakyat di masa penjajahan. Jadi tema ini ngajak penonton buat belajar dari masa lalu biar gak ngulang dari kesalahan yang sama gitu. Nah, dan yang keenam itu ada biografi. Jadi
biografi itu ceritanya tentang kehidupan seseorang, bisa tokoh terkenal atau orang biasanya yang punya kisah inspiratif. Dokumenter ini biasanya nyeritain dari masa kecilnya, perjuangannya, tantangan yang dihadapi sampai pencapaiannya, dari sampai pencapaiannya sekarang gitu. Jadi contohnya kayak film dokumenter tentang seniman terkenal, aktivis lingkungan, guru hebat, atau atlet berprestasi. Tujuannya itu biar penontonnya termotivasi dan bisa ngambil pelajaran dari perjalanan hidup orang itu. Nah, dan yang terakhir itu ada alam. Nah, tema alam itu ngomongin soal keindahan dan masalah di lingkungan hidup. Biasanya tentang hutan, laut, hewan, perubahan iklim gitu, atau kerusakan alam karena ulah manusia. Nah, sering terjadi ini. Contohnya itu dokumenter tentang satwa langka, kebakaran, hutan, atau kehidupan di bawah laut. Jadi tema ini itu sering banget bikin penonton sadar pentingnya menjaga alam biar tetap seimbang dan enggak rusak gitu. Jadi kesimpulannya itu semua tema ini punya tujuan yang sama, yaitu menunjukkan kenyataan hidup dari sudut pandang yang jujur dan membuka mata penonton tentang hal-hal penting di sekitar kita. Baik, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.